padamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, mulai aku untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Kita ulang kembali pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap hadamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, mulai aku untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena kebaikan-Mu melimpah atas kehidupan kami. Banyak hal yang patut kami syukuri oleh karena ajaibnya Allah memelihara kehidupan kami. Sehingga selayaknya lah kami bersyukur Tuhan. Di saat kami mengalami kelemahan, Tuhan menguatkan kami. Di saat di antara umat Tuhan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan di saat kami seakan-akan tidak ada pengharapan, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Sehingga kami dapat melaluinya bersama dengan kekuatan Allah. Oleh sebab itu Bapa, kami meyakini bahwa dalam ibadah kesucian saat ini, kuasa Tuhan Yesus semakin dicurahkan dalam kehidupan umat Tuhan, baik kami yang hadir di ruangan ini di gereja maupun di rumah kami masing-masing secara Zoom. Kami meyakini Roh Tuhan berkuasa bertahta atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini. Ampuni kami Bapa.
Kami tabiskan, kami alaskan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak yang berkati Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian nomor 126. Dikala hatiku dikeraskan seteru. Ayat yang pertama dan kedua kita nyanyikan. Kemudian ini ada kesaksian dari Ibu Intan di Cirebon, ya. Kemarin sudah menyampaikannya. Semoga dapat segera terhubung dengan beliau. Nanti tim multimedia yang akan mengatur. 126. Dikala hatiku dikeraskan setelah keselamatanku, hingga salib menang lalu dari barang karena saya yang mulia itu. Salib ku melihat terang susah ayat kedua. Sekarang hilang gelap dan bebanku lenyap, dari rantai dosaku lepas. Tuhan dan siksa yang berat, dari hukuman aku bebas. Di salib ku melihat bisa terhubung dengan Ibu Intan di Cirebon. Dipersilakan memberikan kesaksian. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat minggu buat kita. Suaranya belum? Suaranya benar? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, saya sangat bersyukur Tuhan karena begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kami. Saya bersyukur untuk kasih, anugerah, dan kemurahan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan saya pribadi dan juga di dalam rumah tangga. Pada bulan yang lalu, bulan Maret yang lalu, satu bulan lamanya Tuhan sudah izinkan kami mengalami sakit, dan juga itu Tuhan sudah menolong dan juga memberikan kemampuan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan sudah memberkati para dokter, perawat yang sudah merawat kami di rumah sakit, dan juga Tuhan sudah menolongnya melalui obat. Dan juga salah satu dari semua merupakan dukungan doa dari saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Paracita Bandung. Terima kasih untuk semuanya, untuk dukungan doa, perhatiannya. Juga kami sangat bersyukur walaupun kami berjauhan, kami dipersatukan dengan ucapan kasih dan doa yang sudah disampaikan. Walaupun kami berjauhan, persaudaraan itu sifatnya tetap. Ya, itu merupakan satu kekuatan buat kami dan juga satu berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya sudah dapat menyebutkan satu persatu hamba Tuhan dan juga teman-teman yang ada di Paracita. Tuhan sudah memberkati kami dan juga kami semua sudah dalam keadaan sehat. Saya, Amatus, Joshua, dan Juana sudah Tuhan berkati dan juga Tuhan kesembuhan dan juga pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan sekarang Joshua ada bersama kami untuk tidak mengambil libur bulan ini, ada bersama dengan kami selama 3 minggu, dan bulan nanti tanggal 22 akan kembali lagi bekerja. Jadi Tuhan tetap memberkati dan juga terima kasih
Ya, kami bersyukur sama Tuhan, ini semua Tuhan izinkan boleh kami alami satu keluarga. Walaupun pada saat kami di rumah sakit, Tuana di rumah sendiri dan juga siswa di Sumbawa, Tuhan sudah dapat memeliharanya. Tuhan sudah mengabulkan semua doa-doa yang sudah dipanjatkan bersama-sama. Tuhan sudah menolongnya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendukung kami di dalam doa. Itu salah satu kekuatan yang tersendiri bagi kami. Dan kami bersyukur untuk persaudaraan walaupun jauhan seperti kemarin pada saat ulang tahun kami di Joko. Saya merasakan sukacita walaupun tidak bersama pada saat ulang tahun OI, itu juga merupakan kesukaan saya. Jadi kesamaan itu saya rasakan merupakan satu berkat tersendiri walaupun kami berjauhan ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi. Ya, Tuhan kembalikan berkat dan berkelimpahan atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dan juga Tuhan memberkati saudara kita kami. Amin. Haleluya. Yulia, terima kasih kesaksian dari Ibu Intan, mana beberapa waktu yang lalu Bapak Markus Benyamin, Bu Intan, keluarga mereka harus mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati bagi Bapak Markus Benyamin, Ibu Intan, Yosua dan Joan. Ya. Dan kita melihat di sini sudah lama baru berkumpul dengan kita ya, ada Bapak Markus Manhutu. Nanti sebentar memberikan kesaksian. Boleh ya. Selama ini mengembara, enggak tahu di Cirebon atau mana ya, banyak anaknya. Beliau ini ya luar biasa, masih muda saya lihat. Ya, kita akan menyanyikan sebuah pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ruang kesaksian. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam jumpa. Saya ya hampir lupa ini Jalan Jeruk karena sudah 1 tahun tidak pernah ke sini ya. Jadi lihat ini apa benar gak ini Jalan Jeruk? Tadinya saya mau naik motor, daripada saya salah naik umum aja deh. Akhirnya saya naik umum datang ke sini. Puji Tuhan saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Biarpun saya lihat banyak yang enggak ketemu sama saya. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Dan ini kok dikit sekali orangnya. Ya mudah-mudahan saya tidak salah masuk. Dan saya bahagia sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Amin. Haleluya. Ibu sehat-sehat, Pak? Ya. Sehat. Ya, ini kalau kami sedikit Pak, kalau yang lainnya ibadah dari rumah Pak. Secara Zoom karena memang Corona, jadi aturan dari pemerintah yang juga membatasi. Juga opa oma ibadah di PBU. Opa oma ibadah sendiri di PBU. Nah, itu yang menjadikan kita berkurang. Ya, baik.
kami masih memberikan kesempatan bagi saudara sekalian untuk bersaksi. Satu kali lagi kesempatan. Kita menyanyikan sebuah pujian, besarlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Selamat pagi, saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Saya ingin bersaksi bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan Oi. Karena Oi tidak bisa ikut, jadi saya yang bersaksi. Oi genap 15 tahun, tidak terasa. Saya memuji Tuhan untuk kesetiaan Tuhan terhadap Oi. Terhadap saya juga. Saya tidak tahu bagaimana saya menjalani hidup ini bersama dengan Oi. Tetapi yang saya tahu sampai hari ini, Tuhan sangat setia kepada kami berdua. Saya membesarkan Oi dengan luar biasa perjuangan saya. Saya katakan setiap hari saya harus berdoa ekstra. Bagaimana saya harus bisa mengambil hati Oi. Saya harus memberitahukan dia hal-hal yang harus dia ketahui. Bagaimana harus memberi dia semangat agar dia bisa tetap sekolah. Sampai saat ini udah kelas 3 SMP. Saya mengatakan bahwa semua adalah kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Oi dari dia kecil hingga saat ini. Berumur 15 tahun, jarang sakit. Puji Tuhan saya melihat Oi jarang sakit. Itu yang merupakan kesukaan saya secara khusus. Bagaimana kalau dia sakit? Apa yang harus saya lakukan? Saya ingat satu kali ketika dia harus opnam, memang harus opnam itu karena memang sudah tidak tahan. Tengah malam, jam-jam 11 malam, setengah 12 malam, saya melihat bahwa panasnya tidak turun, sehingga saya sangat-sangat khawatir dan saya terpaksa harus mengambil langkah bahwa saya harus membawa dia ke rumah sakit. Saya membawa malam-malam saya memanggil Grab, untung ada Grab ya, tengah malam. Lalu saya membawa dia ke rumah sakit bungsu, kemudian ternyata dia tipes. Saya bersyukur karena dalam keadaan sebenarnya khawatir, cemas, Tuhan sudah menolong saya, menguatkan saya. Dan terlebih dalam keadaan menjalani hari-hari saya bersama Oi, Tuhan memberikan ketenangan, selalu memberikan ketenangan kepada saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, saya serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan tolong saya, kuatkan saya, bantu saya Tuhan, dukung saya. Karena saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi benar-benar Tuhan sudah nyatakan kuasanya. Saya melihat ada banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan Oi, menjadi berkat pribadi untuk saya dan untuk keluarga kami. Sehingga sekali lagi saya mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat terhadap Oi, juga terhadap saya secara khusus, juga bagi kakaknya yang ada di Semarang. Terima kasih juga untuk dukungan doa, ucapan selamat ulang tahun dan doa dari saudara sekalian sudah menguatkan kami.
menjadikan kami yakin bahwa kami ada di tengah-tengah keluarga besar Korps 3 Bandung yang sudah mendukung dan menjadi sahabat bahkan keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, terima kasih untuk semua kesaksian yang sudah menjadi berkat ya, juga untuk anak kita Oi, bahkan seluruh anak-anak muda. Saya lihat mereka begitu semangat dan semakin mereka dewasa ya, lebih tingkat kepintaran mereka ini saya lihat pertumbuhannya cepat sekali ya. Jadi SMP sudah seperti orang dewasa. Dan kami meyakini bahwa Tuhan pun juga akan tetap memelihara, memberkati setiap anak-anak muda di Korps 3 Bandung. Ada di antara mereka yang harus terus berjuang untuk ujian, juga untuk ke perguruan tinggi. Namun kami meyakini bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, dan sebagai kesaksian kita bersama-sama 126 ayat yang ketiga tadi kita akan janjikan sebagai kesaksian kita bersama-sama. Sungguh amat senang hidupku sekarang, dosaku Tuhan mengampuni, lebih dari harta harga cintanya, sedang suka yang dilakukan. Tapi bisa cuma Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 168. Kesempatan yang terbaik diberikan untuk memberikan persembahan melalui persembahan kolektor kita dan juga ada beberapa persembahan yang lainnya. 168. Anda yang di rumah juga bisa nanti menyampaikan persembahan ya, bisa melalui rekening Bank Korps 3 Bandung. Rada yang kuterima dari Tuhan yang bukan karena pengasihan. Rada yang kuterima dari Tuhan yang bukan karena hanya seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Kini ku rasa hidup berbahagia, ku yang berdosa ditebus. Ku mengembara di dalam dosa, tapi dicari dan ditemukan oleh sengsara Tuhan Yesus. Aku yang berdosa ditebus, hanya seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Kini ku rasa hidup berbahagia, ku yang berdosa ditebus. Meski sempit dan amat sesat, akan ku terima hidup yang kekal. Sesudah aku terima Yesus, aku yang berdosa ditebus, hanya seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Kini ku rasa hidup berbahagia, ku yang berdosa ditebus. Aku bersyukur kepada Tuhan, cintanya selalu aku ucapkan.
berdosa ditebus karena seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Ku rasa hidup berbahagia, ku yang berdosa ditebus. Kita akan masuk dalam doa untuk mendoakan persembahan dan juga persiapan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebentar akan disampaikan oleh Ibu Mayor Mardiana. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan, memujikan pujian kemuliaan Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Kita ulang kembali pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pengorbanan yang telah Engkau nyatakan. Melalui itu semua telah membawa kami untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami yang tidak layak oleh karena dosa dan kejahatan kami. Engkau telah mengangkat kami untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Itu sebabnya pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk kembali dikuatkan dan disegarkan. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menikmati waktu yang indah dalam persekutuan, baik kami yang ada di dalam ruangan gereja maupun saudara-saudara kami yang oleh karena keadaan mereka duduk bersama keluarga dalam ibadah secara online. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, bersama dengan umat-Mu, sehingga kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan mendukung umat Tuhan. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam pergumulan di tengah keluarga dan rumah tangga. Anak-anak yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir, ujian kenaikan kelas, dalam persiapan-persiapan untuk mencari dan mendapatkan sekolah yang baru, melanjutkan pendidikan mereka, mencari pekerjaan. Kiranya Engkau hadir, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga besar Mayor Liliana Makagiantang. Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh penghiburan dan kekuatan iman bagi keluarga besar yang berduka cita. Kami percaya kasih-Mu akan menyertai keluarga. Acara-acara duka yang akan dilaksanakan sejak kemarin, hari ini, bahkan sampai acara esok hari, kami serahkan kepada Tuhan. Saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan, Engkau melihat apa yang telah terjadi. Ada duka cita, ada kesedihan oleh karena bencana alam yang baru saja terjadi. Tapi kami berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan terus dinyatakan melalui para pemimpin negara kami. Kami percaya saudara-saudara kami yang ada di sana pun boleh menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan kemarin ketika daerah Jawa Timur diguncang gempa, kami terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Engkau akan menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Upaya untuk vaksinasi terus digalakkan. Tuhan, kami hanya berserah dan mengandalkan Engkau. Kami tahu bahwa kalau kami boleh ada sampai saat ini, kalau negara kami boleh tetap kuat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dengan hikmat-Mu Engkau telah menolong para pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menolong bangsa kami tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Bapa di surga, saat ini kami pun berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh melayani Tuhan, memberikan persembahan kami. Tuhan berkati agar melalui persembahan yang diberikan dengan penuh kasih, itu akan dapat dipakai untuk mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Dan kami pun mempersiapkan hati kehidupan kami menjadi tempat di mana benih firman Tuhan akan ditaburkan. Kuasai hati pemikiran kami supaya kami benar-benar boleh menikmati saat yang indah ketika Tuhan berbicara, menguatkan kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan saat yang indah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Masih berkaitan dengan tema Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Kita pasti masih memiliki semangat Paskah, sukacita Paskah yang akan menolong kita untuk dapat menjalani hidup ini, untuk dapat menghadapi setiap keadaan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah membiarkan orang-orang melihatnya, memastikan bahwa ia ada, dan memastikan bahwa fakta tentang kebangkitannya benar adanya. Penampakannya ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang menjadi sama seperti hubungannya ketika mereka bekerja dalam daging. Sebab Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Tuhan Yesus telah meninggalkan tubuhnya yang binasa. Tetapi ia hidup dalam tubuh yang mulia. Dan ia masih Kristus yang tetap sama, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat. Ya, Tuhan Yesus katakan, "Lihatlah tangan dan kakiku." Ya, dipersilahkan murid-muridnya untuk menyentuh bagian tubuhnya yang terluka oleh karena paku yang tajam di atas kayu salib. Dengan cara ini merupakan satu pengumuman bahwa Yesus adalah
Anak Allah yang hidup. Dia hidup. Dia telah mengalahkan maut dan tidak bisa diragukan lagi bahwa ia telah bangkit dari kematian. Tidak ada lagi keraguan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus adalah menebus manusia yang berdosa ini. Ini menunjukkan bahwa ketika ia membiarkan murid-muridnya melihat dan menyentuhnya, menunjukkan bahwa apapun yang telah terjadi, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan kita beralih masuk pada zaman kasih karunia. Sejak saat itu manusia tidak lagi kembali kepada zaman sebelumnya. Tetapi masuk, melangkah maju, mengikuti ajaran dan pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Merupakan fase atau tahap baru dari zaman kasih karunia. Tabir bait suci telah terbelah. Tirainya terbelah dua. Membuka selubung. Dan sesuatu yang baru siap dijalani. Memasuki tahap yang baru dalam kehidupan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang dapat kita pegang. Yang dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus membawa pembaharuan hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pembaharuan hidup. Kebangkitan Yesus harus menjadi tolak ukur bagi kita agar kita dapat melangkah lebih baik. Terjadi pembaharuan, perubahan hidup. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kita sekalian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, orang yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan kita siap untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tindakan wanita-wanita tersebut di pagi hari buta, yaitu untuk merempahi mayat Yesus, tidak ada gunanya. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebab Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Yang perlu mendapatkan proses dirempahi atau diawetkan adalah jasad yang sudah terbaring dalam kubur. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada di sana. Ini menunjukkan bahwa hidup kita jangan lagi ada dalam kebiasaan yang lama atau budaya yang lama. Yang hanya bergaul dengan barang yang fana. Tetapi mari kita bangkit dan tinggalkan semua kebiasaan, sifat, kelakuan, dan gaya hidup yang lama. Selanjutnya kita memulai hidup baru. Penuh pengharapan bersama Yesus yang telah bangkit. Sungguh luar biasa. Bagaimana kebangkitan Yesus memberi makna yang luar biasa juga dalam hidup kita. Yaitu kita harus membawa perubahan baru dalam hidup kita. Pembaharuan hidup. Dan inilah yang dikehendaki Allah. Supaya kematian Kristus tidak sia-sia. Sebab ia telah mati untuk menebus saya dan saudara. Dari hukum, dari kutuk dosa dan maut. Dia bangkit. Dia telah menang atas kuasa kegelapan dan dosa. Dan ini menunjukkan kita pun harus keluar dari hidup yang lama. Supaya kita bangkit bersama Kristus
untuk menjadi manusia-manusia yang baru yang akan dipakai Allah untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga, untuk memberitakan Injil dan turut menyelamatkan dunia ini. Itulah tugas kita, pembaharuan hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus mengajar kita untuk hidup dengan iman dan percaya. Kebangkitan Yesus mengajar kita untuk hidup dengan iman dan percaya. Kita tadi sudah mendengar kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada persoalan yang dihadapi oleh Maria Magdalena dan dua wanita lainnya. Mereka harus menghadapi tantangan yang berat. Ada sebuah batu besar yang sedang menutup pintu kubur itu. Dan dalam perjalanan mereka mungkin bertanya-tanya, siapa nanti yang akan menolong kita? Kekuatan kita ini terbatas, biarpun kita bertiga, batu itu besar. Tetapi melalui bagian firman Tuhan kita belajar bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya. Dan ketika mereka sampai di kubur itu, ternyata batu itu sudah terguling. Saya dan saudara pun menghadapi masalah yang harus kita selesaikan, harus kita hadapi. Tetapi kita percaya Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan pertolongan bagi kita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita mungkin membuat sejenak langkah kita terhambat. Aduh, bagaimana ya? Kalau anak-anak saya sekolah, biayanya dari mana? Kalau saya sakit, siapa nanti yang akan merawat saya, menolong saya? Kalau saya buka usaha, kira-kira laku tidak? Adakah orang yang mau barangkali membeli sesuatu dari saya atau memakai jasa saya untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut? Saya sudah semakin tua. Siapa yang nanti akan menolong saya dalam menghadapi dan menjalani masa tua? Siapa yang akan menolong saya ketika saya sakit? Kita terhambat. Kita sejenak berhenti karena kita sedang sibuk memikirkan masalah-masalah yang sebenarnya belum tentu terjadi. Maria Magdalena dan wanita-wanita itu sepanjang jalan membicarakan siapa nanti yang mau buka itu pintu kubur. Ada batu besar, ada kesulitan, ada kesusahan di sana. Bagaimana kita menghadapinya? Tetapi kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Ketika mereka sampai di sana, batu itu sudah terguling. Mungkin kita pun seperti itu sedang menghadapi atau memikirkan suatu masalah, tantangan, kesulitan. Aduh gimana ya besok, aduh gimana ya. Ketika kita tiba pada waktunya, seringkali kita heran. Allah telah menyelesaikannya. Allah telah bertindak, Allah telah bekerja terlebih dahulu. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk hidup dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Terus bersandar dan mengandalkan Dia. Kalau tadi Ibu Lila katakan membesarkan Oi, sekarang usianya 15 tahun. Ketika dulu barangkali ketika ia lahir dengan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, kita mungkin khawatir bagaimana anak ini, apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan. 1001 tanda tanya muncul dalam pikiran kita. Tapi kalau Oi boleh berada sampai saat ini, Ibu Lila kemudian berdiri dan melihat Oi, ternyata sudah besar. Ya, itu menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan anak kita, keluarga kita.
Itu sebabnya kita perlu untuk hidup dengan iman dan percaya. Meyakini kuasa Allah jauh lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi dalam dunia ini. Murid-murid Tuhan Yesus dalam kekhawatiran mereka membuat mereka bersembunyi sesudah kematian Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa harapan mereka sudah hilang. Siapa lagi yang akan memimpin mereka? Siapa lagi yang akan menolong mereka? Tetapi kemudian kita belajar dengan menampakkan diri, Tuhan Yesus ingin memberikan semangat kepada murid-muridnya. Memberitahukan bahwa ia ada selalu dan selamanya. Itu sebabnya kita perlu terus untuk memiliki iman dan percaya yang sungguh kepada Allah. Karena kita tahu Dia sanggup menolong kehidupan kita. Yang kedua, terakhir, kita belajar melalui kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu memberikan kemenangan bagi kita. Memberikan kemenangan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 44b sampai 57 dikatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Melalui peristiwa kebangkitannya, Dia sepenuhnya mengakhiri zaman hukum Taurat dan memulai sebuah zaman yang baru, yaitu zaman kasih karunia. Sungguh luar biasa. Ini merupakan sesuatu hal yang harus kita syukuri, sebab dengan kebangkitannya kita pun belajar untuk melihat bahwa Tuhan Yesus telah lebih dulu menang atas kuasa dosa dan maut. Dia telah mengatasi dosa dan kematian. Dia telah mengalahkan iblis dan Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Hingga pada akhirnya Dia memperoleh kemuliaan. Tuhan Yesus membawa kita untuk keluar dari kegelapan, masuk pada terang kasih karunia Allah, sehingga kita dapat menikmati pertolongan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk menerima tuntunan dan penggembalaannya. Kita dibawa untuk dapat terus melihat bagaimana Allah yang luar biasa bekerja dan menolong kehidupan kita. Kita bersyukur Korps 3 Bandung adalah salah satu korps yang tidak pernah tutup pada zaman pandemi. Terus buka sekalipun pada awalnya jemaat disarankan untuk benar-benar menjaga kesehatan. Jadi kalau rasa pilek-pilek atau tidak nyaman, lebih baik di rumah. Pada awalnya demikian. Tapi beranjaknya waktu sampai saat ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan terus memelihara gereja kita. Jemaat Tuhan mulai, katakanlah percaya diri mulai yakin bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata, begitu sempurna. Kami berdua yang sebenarnya justru hidup dalam agak takut-takut karena kami ini banyaknya di rumah sakit. Tapi sampai sekarang kami boleh melihat Tuhan begitu luar biasa. Memang ketika awal pandemi itu saya sempat dirawat di rumah sakit, saya katakan harap saya tidak kena corona. Masa saya yang mengawali Tapi kalau memang pada waktu itu sudah ada aturan tentang COVID tersebut, barangkali saya sudah duluan terdaftar sebagai pasien COVID. Tapi pada waktu itu saya tahu saya tidak mengalaminya.
Saya hanya sakit biasa dan sudah dirawat, ditolong oleh Tuhan. Kesembuhan yang sempurna. Tuhan terus nyatakan kekuatan yang luar biasa. Tuhan terus berikan. Dan saya percaya bukan hanya kami yang menikmati. Itu terbukti dari saudara-saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Sebagai bagian dari pelayanan di tempat ini. Setiap minggu bisa datang. Setiap minggu bisa beribadah. Setiap waktu bisa terus menikmati berkat Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang luar biasa itu telah memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Telah menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit. 1 tahun yang kita jalani bukan hal yang mudah. Kita hidup mungkin dalam kekhawatiran. Wah, ini kalau gereja enggak buka, ya saudara tahu artinya jemaat tidak datang. Bagaimana kita dapat terus melakukan tugas pelayanan, tidak ada yang datang beribadah. Tapi saudara tahu tetap ada. Terus ada. Sekalipun harus dipisah antara jemaat opa oma di sana dan kita di sini ya. Kita kalau datang harus cepat-cepat ke sini, pulang pun harus cepat-cepat pulang ya. Tapi kita tetap menikmati bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kemenangan itu bagi kita. Oleh karena itu saudara sekalian, melalui firman Tuhan kita dapat belajar hal yang indah pagi ini. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan makna yang mendalam, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semakin dikuatkan, kita semakin bergairah dalam menjalani hidup ini. Kita tidak mau lagi seperti biasa-biasa. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita buat? Dan kita mau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah bersama-sama kita terus menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita boleh katakan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau begitu mengasihiku. Engkau begitu memahami kelemahan-kelemahanku. Dan kalau aku boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia. Saudara, marilah bersama-sama kita terus membawa hidup kita kepada Tuhan. Melewati semua hal yang sudah terjadi saat ini, kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yakinlah Allah menyertai kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, kita akan menyanyikan pujian. Nyanyian nomor 245 yang mengatakan, Yesus yang telah serahkan hidupnya di Golgota. Ku mau ikut pada Tuhan sampai selamanya. Hidupku kini ku serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dengan senang ku persembahkan semua untuk penebus. Kita menyanyikan pujian ini dalam suasana doa. Kita sedang berusaha untuk memahami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang berusaha untuk memahami arti kebangkitan. Kita rindu untuk semakin hari, semakin dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kesempatan bagi kita untuk berdoa. Yesus yang telah serahkan hidupnya di Golgota. Katakan pada Tuhan pagi ini,
hidupku kini kuserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, ada kesempatan bagi saudara untuk berdoa secara pribadi, meresponi firman Allah pagi hari ini. Apa yang harus kita buat setelah kita mengetahui bahwa Yesus bangkit? Setelah kita mendapat kepastian bahwa Yesus hidup, apakah kita mau hidup hanya begitu-begitu saja? Tidakkah kita rindu untuk membaharui diri, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Tuhan menanti kita agar kita mau menyerahkan hidup kita untuk diberkati, untuk dipelihara, untuk dipakai Tuhan. Mungkin kita hanya menjadi sebuah lilin kecil di tengah keluarga. Mungkin kita hanya sebuah alat yang kecil dalam pelayanan. Kita mungkin tidak bisa menyanyi, tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan tetap mau pakai hidup kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitahukan tentang kuasa kebangkitan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan membentuk kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang pasti akan menyertai kehidupan kita. Kita nyanyi ayat ketiga dan keempat sebagai pengakuan kita bersama. Ku bersatu dengan Kristus, ku kuat di jalan berat. Ku berdiri dengan Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang akan ceraikanku dari juru selamat. Ini menjadi semangat kita, menjadi kekuatan kita, menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Oleh karena kita telah dibaharui karena kebangkitan Kristus, kita diselamatkan. Mari kita nyanyi ayat ketiga dan keempat. Ku bersatu dengan Kristus, ku kuat di jalan berat. Tiada kuasa dari dunia menjadikanku benar. Hidupku kini
selamat. Hidupku kini kuserahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dengan senang ku persembahkan semua untuk penebus. Mari kita berdoa. Hidupku kini kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan dalam menjalani hari demi hari saat ini. Terima kasih karena pemeliharaan dan pertolongan-Mu sempurna bagi kami di masa-masa yang lalu, di tengah-tengah segala keadaan yang telah terjadi. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau akan terus memelihara dan menolong kehidupan kami secara khusus bagi umat Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, di tengah keadaan yang sulit saat ini, tapi kami tahu Tuhan Engkau luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang sempurna, Engkau tidak membiarkan kehidupan umat yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati waktu yang indah pagi ini. Kami belajar dan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus kami dibaharui. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus kami memperoleh kemenangan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus kami hidup dalam iman dan percaya. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Karena itu Bapa di surga, Engkau berkati kehidupan umat Tuhan. Mereka yang telah datang secara khusus dalam doa mereka di bangku anugerah. Bahkan mereka yang duduk dalam doa mereka. Mereka yang ada di rumah yang saat ini sedang mengambil waktu untuk sejenak berdoa. Tuhan Engkau hadir dan lawat kehidupan umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu kepada mereka Tuhan. Kami boleh melihat bahwa ketika kami meminta dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa dinyatakan, ada pertolongan diberikan. Dan itu kami imani sebagai tanda bahwa Engkau begitu mengasihi kami, umat-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika umat Tuhan saat ini telah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau pegang hidup umat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Sehingga ketika mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak terduga sekalipun. Mereka tahu hidup mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Saya percaya kita boleh menikmati ibadah yang indah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya akan menyapa terlebih dahulu saudara-saudara sekalian yang saat ini beribadah bersama kita secara online. Di sini ada 22. Dan saya akan menyapa keluarga-keluarga yang ada. Keluarga Mayor Mardiudi, ada saudari Cinta di rumah. Tuhan memberkati. Harap Bapak Mayor semakin sehat dan kuat. Kemudian ada Ibu Cynthia Lesmana, Ibu Diana Lesmana. Tuhan memberkati. Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu dinyatakan bagi mereka yang setia mencari Tuhan. Ada Ibu Dwi Indaryati. Tuhan memberkati, selamat pagi. Jonathan sudah duduk di kelas 3 SMP, juga sedang menghadapi ujian. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong melewati ujian-ujian yang ada. Di sini ada sebuah nama ya, keluarga Bapak Erasmus Haryawang. Ini Bapak Pendeta di daerah Sulawesi Selatan. Selamat pagi Om. Ya, saya harap bisa mendengar suara saya. Terima kasih sudah bergabung.
Saya percaya Tuhan memberkati dalam pelayanan sekalipun sudah berpensiun, tapi saya tahu Tuhan memakai kehidupan hamba Tuhan ini bersama keluarga menjadi berkat yang luar biasa. Kemudian ada keluarga Ibu Erna Panjaitan di Cilenyi, selamat pagi. Ya, terima kasih dengan setia terus bergabung bersama dengan kita. Keluarga Kapten Jeffrey Ambitan, selamat pagi. Terima kasih. Kita boleh melihat bagaimana jemaat Tuhan begitu setia dalam ibadah mereka, mendukung pelayanan, dan Tuhan kiranya memberkati Kapten dan Nyonya, juga anak-anak. Kemudian keluarga Bapak Markus dan Intan Benyamin bersama dengan Joanna. Selamat pagi, terima kasih atas kesaksiannya, sungguh luar biasa. Telah menjadi berkat bagi kita sekalian, menunjukkan bagaimana Tuhan terus menyatakan kasih dan pertolongannya. Ada Ibu Marti di Pangandaran ya. Selamat pagi Ibu, Tuhan berkati. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Terima kasih selalu setia untuk beribadah sekalipun secara online. Tuhan berkati Ibu. Kemudian ada Nadia di rumah, Tuhan berkati Nadia. Ada Bapak Robert Itasoid. Kemarin kami boleh bertemu dan kami boleh melihat bagaimana berangsur-angsur Bapak Robert dipulihkan oleh Tuhan dan masih menjalani beberapa terapi. Kita terus dukung dalam doa. Ada Ibu Susana Justina di rumah. Selamat pagi Ibu, Tuhan berkati, sehat selalu ya. Terima kasih Mas Tony terus datang untuk pelayanan multimedia. Terima kasih. Ada Bapak Teis yang baru saja operasi. Selamat pagi Pak. Iya, harap sudah lebih baik. Sekalipun harus menjalani operasi, mungkin sangat terbatas untuk bergerak, tapi saya percaya Tuhan akan menolong dan memulihkan Bapak Teis. Kemudian keluarga Kolonel Yusak Tampai, selamat pagi. Tuhan berkati, luar biasa. Kami senang karena kami tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa menolong memberkati keluarga pemimpin rohani kita. Kalau tidak salah jadwalnya minggu depan Bapak. Wah, kita rindu ya untuk menikmati berkat. Jadi saudara-saudara jangan lupa minggu depan berkat Tuhan akan dibagikan, disampaikan oleh kedua hamba Tuhan pemimpin kita, sehingga saya berharap kita mengikuti ibadah minggu depan. Kemudian Ibu Zuriati Sikome, ya rumahnya yang baru di Banjaran sana, cukup jauh tapi saya percaya tetap setia untuk bersama-sama bergabung. Terima kasih, itulah saudara-saudara kita yang sudah bergabung bersama dengan kita melalui pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman sepanjang minggu yang akan berjalan sesudah ibadah, ini ada ibadah sekolah minggu. Ya, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang minggu lalu sudah turut berpartisipasi dalam lomba. Nanti kita akan lihat ya apa yang mereka lakukan. Kemudian ibadah minggu depan pada tanggal 18 April akan dipimpin oleh Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Untuk PKP dipimpin oleh Bapak Yance Lesmana. Untuk PKW GPS dilaksanakan seperti biasa jam 4 sore dan jam 7 malam. Jangan lupa hari Rabu untuk anak-anak muda ada ibadah atau pertemuan pada hari Rabu jam 7 malam. Kemudian doa pagi dipimpin oleh Mayor Mardiana Handoko. Saudara sekalian, sehubungan dengan duka cita di mana Ibu kekasih dari Mayor Liliana Makagiantang telah naik ke kemuliaan Tuhan dari kemarin, nanti malam jam 7 dan esok ada acara-acara duka. Jadi bagi siapa yang rindu untuk datang melayat, oleh karena Joel anaknya termasuk sekolah minggu kita ya. Jadi tentu kita rindu untuk mendukung keluarga, kiranya Tuhan akan menolong. Jenazah disemayamkan di Nana Rohana ya. Jadi bagi saudara sekalian yang rindu untuk mendukung keluarga untuk datang, mari saya persilahkan. Nah,
pada hari Jumat ada lomba untuk PKW dan minggu lalu ada lomba untuk sekolah minggu. Apakah itu? Kita akan saksikan terlebih dahulu lomba yang dilaksanakan oleh sekolah minggu TikTok lagu rohani sekolah minggu. Saya persilakan untuk menampilkannya satu persatu. Nanti saya akan sebutkan yang mendapat juara ya pada acara atau lomba TikTok sekolah minggu. Saya persilakan untuk menampilkan videonya. Ya, ada orang tuanya di sini mewakili untuk menerima hadiah karena anak-anak sekolah minggu belum boleh datang ya. Ya, silakan. Ya, Evangeline. Ya, kita melihat, menyaksikan kreativitas. Ya, selanjutnya terima kasih Evangeline. Wah, ini dia. Mantap. Bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar. Ya. Luar biasa anak-anak kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Calon-calon ini ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya. Terima kasih. Yang lain? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Oke, itu semua yang sudah mengirimkan video TikTok sekolah minggu. Dan juaranya berdasarkan kesepakatan kami para guru sekolah minggu. Ya. Juara 1 adalah anak sekolah minggu Amora. Ya. Juara 2 anak sekolah minggu Lovea. Ya. Juara 3 anak sekolah minggu Tristan. Ya. Ya ini bukan dari saya ya, jangan nanti dibilang saya yang menilai. Ini para guru sekolah minggu yang sudah memutuskan siapa yang akan mendapat juara. Saya persilakan kalau ada yang bisa mewakili untuk menerima hadiah. Ibu Sari tolong diberikan. Ini hadiahnya di depan ini diberikan kepada orang tua yang datang untuk mewakili anaknya. Silakan Ibu Sari. Nah, sesudah ini kita akan mendengar pengumuman dari Persekutuan Kaum Wanita. Kemarin juga dilaksanakan lomba. Iya, yang berwarna-warni ini. Merah, kuning, biru. Oke, sudah ada juara 1, silakan dibawa semua. Iya. Ya, silakan berdiri kalau ada yang bisa mewakili Tristan, Lovea, dan juga Amora. Ya, Amora titip sama ya. Untuk PKW. Bingung ya mau buat apa untuk PKW, tapi saya mendapat ide kaum wanita berusaha untuk mengarang. Ya, jadi mereka menjabarkan arti dari kata atau huruf Kristus hidup. Ya, bisa ditampilkan. Ya, juara yang akan saya sampaikan ya, juara 3 Ibu Vera. Ya, siapa tahu bisa ditampilkan Kristus hidup itu ada artinya apa ya? K-nya, R-nya, I, S ya. Ibu Vera juara 3, juara 2 Ibu Lila. Ya. Ini Ibu, tunggu Ibu Vera kita baca dulu ya. Ibu Vera. Karena Allah begitu mengasihi manusia, relakan memberikan anaknya. Ia mati di kayu salib. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Ubah duka menjadi sukacita. Soraklah haleluya. Haleluya, ia hidup. Dosaku hilanglah, untukmu Tuhanku puji haleluya. Itulah arti kata Kristus hidup dari Kak Vera ya. Juara 2 dari Ibu Lila. Ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti, relakan anaknya yang tunggal. Inilah kasih yang sesungguhnya, setia sampai mati, terpaku di salib di bukit Golgota, untuk tebus dosaku dan dosamu, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Inilah janjiku kepadamu. Dan ku mau tetap melayanimu untuk seumur hidupku. Pujilah Tuhan. Amin. Kristus hidup, maka aku pun hidup. Ya, terima kasih Bu Vera. Juara 1
Ini bukan KKN ya. Adalah Ibu Niar dan Niar. Ya, kita baca apa isi hatinya ya. Kristus disalib demi menebus dosa-dosaku. Rela menderita gantikanku. Inilah Raja orang Yahudi. Suatu julukan yang diberikan dan dituliskan di salib itu. Tangisan pilu Maria adalah tangisan piluku juga. Untuk setiap penderitaan dan pengorbananmu Tuhan. Setiap cambukan itu melukai tubuhmu dan harusnya aku yang dicambuk karena dosaku. Hanya karena kasih karuniamu aku diselamatkan. Inilah bukti kasih Tuhan kepada aku yang berdosa. Dia rela menderita demi menebus dosa-dosaku. Untuk itu aku akan terus berjuang memenangkan kehidupan indah yang sudah Tuhan berikan untukku. Paskah telah membuktikan bahwa Kristus telah menang. Ya, bagaimana? Ya, luar biasa. Terima kasih. Untuk yang lain tetap mendapat bonus ya. Nah, jadi saya persilahkan tetap saya memberikan kesempatan Mayor Handoko ya menyerahkannya kepada juara 1, 2, dan 3 mewakili saya maksudnya. Iya. Juara 1 Ibu Daniar yang besar. Juara 2 ini juga Bapak dibawa. Ya, juara 1 Ibu Daniar silakan. Juara 2 Ibu Lila. Juara 2 Ibu Vera. Bu Lila. Juara 3 Ibu Vera. Kemudian cepat terima kasihnya juga buat yang sudah berusaha ya, Ibu Nora dan Ibu Mary ya. Nanti Ibu Susana menyusul. Iya, terima kasih. Ya, itulah saudara-saudara sekalian di tengah keadaan sulit, Ibu Mary dan Ibu Nora. Ibu Mary mana-mana saja. Iya, terima kasih. Kita boleh mengikuti semua kegiatan. Sekalipun sangat terbatas oleh karena pandemi, tidak bisa buat ini dan itu, tapi kita tetap penuh sukacita untuk merayakan hari kemenangan. Karena kemenangan Kristus adalah kemenangan kita bersama. Tuhan berkati kita. Kita akan berdiri dan mengakhiri ibadah pagi hari ini dipimpin oleh Mayor Handoko. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. Kemudian kita menerima doa berkat. Kami memuji terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia sandar pada Tuhan Yesus, ya tentu peliharaku. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.